Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan video tentang apa itu ekonomi internasional. Tapi sebelum kita ke video, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riri Gusmadewi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Agama Islam, jurusan Ekonomi Syariah semester 5, dengan NIM 2018 105 103 11002. Di pembahasan pertama, saya akan membahas tentang apa itu ruang lingkup ekonomi internasional. Ekonomi internasional ini adalah salah satu cabang dari ilmu ekonomi, sehingga permasalahan yang timbul di dalamnya tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada dalam penerapan ilmu ekonomi. Kemudian, penyebab munculnya ekonomi internasional ini juga didasari oleh dua hal. Yang pertama itu tingginya permintaan. Misalkan di suatu negara, permintaannya itu melebihi dari produksi negaranya tersebut, maka negara itu harus memanfaatkan negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Kemudian yaitu keinginan yang tak terbatas. Seperti yang kita ketahui, namanya manusia pasti memiliki keinginan yang tak terbatas. Maka dari itu, inilah yang menyebabkan munculnya ekonomi internasional. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh negara yang melakukan ekonomi internasional. Yang pertama ada Cina. Seperti yang kita ketahui, Cina ini memiliki perekonomian nomor 1 di dunia, tetapi Cina kekurangan sumber daya alam. Maka dari itu, Cina memanfaatkan negara lain untuk memenuhi sumber daya alamnya tersebut. Yang kedua yaitu ada Singapura. Singapura ini juga tercatat sebagai negara yang kompetitif, tetapi tetap saja dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehingga harus ada dari negara lain. Yang ketiga itu ada negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi belum bisa digunakan secara optimal. Yang terakhir yaitu Amerika. Amerika ini merupakan salah satu raksasa perekonomian dunia. Walaupun begitu, tetap saja Amerika tidak bisa lepas dari sektor impor. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor ekonomi internasional. Faktor pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Tentu saja, setiap negeri pasti menginginkan yang terbaik untuk negerinya tersebut. Maka dari itu, sebisa mungkin negeri tersebut melengkapi kebutuhan barang dan jasanya. Yang kedua ada agar memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Jika kita mengekspor barang atau jasa kita ke negara lain, otomatis kita juga akan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara kita. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada perbedaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja di setiap negara pasti berbeda ilmu pengetahuan dan teknologinya. Jadi itu juga yang mendasari faktor ekonomi internasional. Yang keempat ini ada perbedaan SDA dan SDM. Sudah dijelaskan sebelumnya di contoh negara yang melakukan ekonomi internasional. Mereka melakukan ekonomi internasional itu karena ada yang kekurangan SDA, sumber daya alam, dan juga ada yang kekurangan SDM, sumber daya manusia. Yang kelima ini terjadinya era globalisasi. Lalu yang keenam ada kelebihan produksi dalam negeri. Tentu saja jika kelebihan produksi dalam negeri itu terlalu berlebihan, maka suatu negara akan mengekspor kelebihan tersebut ke negara lain yang lebih membutuhkan. Kemudian saya juga akan menjelaskan apa saja dampak dan manfaat yang terjadi akibat ekonomi internasional ini. Yang pertama saya akan menjelaskan dampaknya terlebih dahulu. Dampak yang pertama ini jual beli barang atau jasa antar negara. Yang kedua, kerjasama di bidang ekonomi antar negara di seluruh dunia. Yang ketiga, pengaruh terhadap ekspor dan impor. Yang keempat, pergerakan sumber daya melalui batas negara. Yang kelima, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi.
Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang apa saja manfaat dari terjadinya ekonomi internasional. Yang pertama itu ada mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua itu ada menjalin persahabatan antar negara. Yang ketiga itu ada menambah devisa suatu negara dan memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh negara sendiri. Dengan begitu, maka suatu negara satu dengan negara yang lainnya akan mengalami yang namanya ketergantungan. Misalkan, negara Cina adalah negara kaya nomor 1 di dunia. Namun, negara Cina ini kekurangan sumber daya alam. Maka, negara Cina bisa mengimpor sumber daya alamnya dari Indonesia. Begitupun sebaliknya. Lalu yang kelima ini ada banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan. Salah satu wujud dari ekonomi internasional ini kan adanya perdagangan internasional. Ketika suatu negara memiliki keterbatasan dalam menjalankan kegiatan produksi di dalam negeri itu sendiri, maka untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan yang terus meningkat dari masyarakat, negara membutuhkan adanya suatu sumber daya manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.